Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Lina dalam pembelajaran daring kita kali ini. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran kita yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, Ustazah akan memberitahu kepada antum tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu teman-teman, tujuan kita adalah melalui gambar diharapkan teman-teman dapat menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Lalu tujuan yang kedua adalah melalui gambar teman-teman diharapkan dapat membuat sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Lalu tujuan kita yang ketiga adalah melalui cerita peserta didik dapat menentukan ide pokok yang terdapat dalam cerita tersebut. Teman, kira-kira apakah fungsi tangan dan kaki yang Allah berikan pada antum? Sahabat Ustazah yang soleh dan soleha, kali ini Ustazah akan membacakan sebuah teks yang berjudul Sistem Gerak Manusia. Ayo teman-teman, mohon disimak dan didengarkan teks yang Ustazah bacakan ini. Sistem gerak pada manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Kemampuan melakukan gerak tubuh pada manusia didukung adanya sistem gerak yang merupakan hasil kerja sama yang serasi antar organ sistem gerak seperti rangka, tulang persendian, dan otot. Fungsi rangka atau tulang adalah sebagai alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak bila dibantu oleh otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek. Sedangkan berdasarkan pada zat penyusun dan strukturnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Rangka pada tulang pada tubuh manusia termasuk salah satu alat gerak pasif, karena tulang baru akan bergerak bila digerakkan oleh otot. Sedangkan unsur pembentuk tulang pada manusia adalah unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Dalam perkembangannya, bentuk tulang dan gerak dan rangka tubuh yang disusunnya dapat mengalami kelainan yang disebabkan oleh gangguan yang dibawa sejak lahir, infeksi penyakit, faktor gizi, dan posisi tubuh yang salah. Hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh persendian atau sendi. Pada manusia, terdapat 3 bentuk persendian, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Otot manusia bekerja dengan cara berkontraksi, sehingga otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggelembung atau membesar. Karena memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik dan terangkat. Kontraksi satu macam otot hanya mampu untuk menggerakkan tulang ke satu arah tertentu. Agar tulang dapat kembali ke posisi semula, otot tersebut harus menggandakan relaksasi dan tulang harus ditarik ke posisi semula. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis menyebabkan terjadinya gerak antagonis, yaitu gerak otot yang berlawanan arah. Jika otot pertama berkontraksi dan otot yang kedua bereaksi, sehingga menyebabkan tulang tertarik atau terangkat, atau sebaliknya. Otot sinergis menyebabkan terjadinya gerak sinergis, yaitu gerak otot yang bersamaan arah. Jadi, kedua otot berkontraksi bersama dan berelaksasi bersama. Teman-teman yang soleh dan soleha, kita ulas sedikit ya tentang organ gerak pada manusia. Teman-teman, disimak ya ulasan materi Ustazah. Sistem gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia itu terdiri dari yang pertama adalah rangka atau tulang.
dan yang kedua adalah otot. Alat gerak manusia itu terdiri dari yang pertama adalah rangka atau tulang dan yang kedua adalah otot. Nah, teman-teman, susunan tulang-tulang manusia nantinya akan membentuk rangka. Susunan tulang-tulang manusia yang membentuk rangka itu disebut dengan alat gerak pasif. Sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif. Jadi teman-teman, antara rangka dan otot itu saling bekerja sama untuk melakukan suatu gerak. Nah teman-teman, yang pertama itu ada yang namanya rangka. Rangka itu teman-teman memiliki berbagai macam fungsi, yaitu yang pertama ya teman-teman, menentukan bentuk tubuh. Fungsi yang kedua adalah menguatkan dan menegakkan tubuh. Fungsi yang ketiga ya teman-teman, tempat melekatnya otot. Lalu fungsinya yang keempat adalah melindungi organ-organ penting pada tubuh. Seperti ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, dan lain-lain sebagainya. Lalu fungsi rangka yang kelima ya teman-teman adalah menghasilkan sel darah merah. Selanjutnya teman-teman, kita belajar tentang bagian-bagian rangka manusia. Nah teman-teman, dari kepala hingga dagu itu disebut dengan rangka kepala. Lalu bagian yang ini disebut dengan rangka badan. Setelah itu bagian yang ini disebut dengan rangka anggota gerak atas. Dan yang bagian ini disebut dengan rangka anggota gerak bawah. Nah teman-teman, inilah bagian-bagian dari rangka. Semoga antum faham dengan ulasan ustazah ini ya teman-teman. Teman-teman, kita lanjut tentang otot ya. Otot kita merupakan jaringan elastis dalam tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi sehingga terjadi gerakan. Tanpa adanya otot yang melekat, tulang kita tidak dapat bergerak. Nah teman-teman, berdasarkan ciri-cirinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 ya teman-teman, yaitu yang pertama otot polos, lalu yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot lurik. Teman-teman, simak penjelasannya ya pada masing-masing otot berikut ini. 1. Otot polos. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Otot polos bentuknya memanjang dengan ujung yang lancip. Otot polos bergerak terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel yang terletak di tengahnya. Otot polos bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling lambat dibanding otot lainnya. Lalu kemampuan kontraksinya lama teman-teman dan tidak mudah lelah. Yang kedua adalah otot jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Otot jantung memiliki bentuk silindris teman-teman dan memiliki cabang. Dan otot jantung terletak pada dinding jantung. Selanjutnya, terdapat satu inti sel yang terletak di tengah-tengah. Otot jantung bekerja tanpa kesadaran ya teman-teman dan memiliki kecepatan kontraksi yang sedang. Selanjutnya, kemampuan kontraksi otot jantung juga sedang. Yang ketiga ya teman-teman, otot lurik. Otot lurik ini berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak, seperti berjalan, melompat, dan melayangkan benda. Otot lurik memiliki bentuk yang silindris ya teman-teman, dengan garis gelap dan terang. Otot lurik ini melekat pada rangka. Otot lurik terdapat banyak inti sel di sana yang terletaknya di tepi. Otot lurik bekerja dengan kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling cepat dibandingkan otot lainnya.
Selanjutnya teman-teman, kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Demikian ya teman-teman penjelasan tentang otot dan rangka. Nah teman-teman, antum sudah mendengarkan teks yang Ustazah bacakan tadi. Kalau antum sudah mendengarkan dengan baik, antum sudah menyimak, insya Allah antum pasti akan bisa mengerjakan apa yang Ustazah tugaskan hari ini. Teman-teman, sekarang coba antum tuliskan dan antum kelompokkan jenis-jenis tulang dan fungsinya berdasarkan gambar yang tadi Ustazah perlihatkan pada layar monitor antum dan bacaan yang sudah Ustazah bacakan tadi. Teman-teman Ustazah yang soleh dan soleha, sekarang coba antum buat sebuah cerita berdasarkan gambar yang ada pada layar monitor antum. Mohon ya teman-teman, silakan dikerjakan. Nah teman-teman, demikianlah video pembelajaran kita melalui daring hari ini. Semoga apa yang Ustazah berikan hari ini bisa bermanfaat untuk antum dan semoga antum bisa memahami dan mengerti. Dan selamat mengerjakan tugas ya teman-teman. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.